Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan. Mari di hari ini kita memulai pagi kita dengan membaca firman Tuhan di kitab Amsal pasal 30. Perkataan Agur bin Yake dari Masa. Tutur kata orang itu, "Aku berlelah-lelah ya Allah, aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku. Sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain, pengertian manusia tidak ada padaku. Juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat kukenal yang maha kudus. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapakah namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan kau tolak sebelum aku mati, yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya, kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau, kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jangan mencerca seorang hamba pada tuannya, supaya jangan ia mengutuki engkau, dan engkau harus menanggung kesalahan itu. Ada keturunan yang mengutuki ayahnya dan tidak memberkati ibunya. Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir, tetapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Ada keturunan yang berpandangan angkuh, yang terangkat kelopak matanya. Ada keturunan yang giginya adalah pedang, yang gigi geliginya adalah pisau, untuk memakan habis dari bumi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin di antara manusia. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang, dan ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia orang mati dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak raja wali. Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Jalan raja wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Inilah jalan perempuan yang berzinah. Ia makan lalu menyeka mulutnya dan berkata, aku tidak berbuat jahat. Karena 3 hal bumi gemetar, bahkan karena 4 hal ia tidak dapat tahan. Karena seorang hamba, kalau ia menjadi raja. Karena seorang bebal, kalau ia kekenyangan makan. Karena seorang wanita yang tidak disukai orang, kalau ia mendapat suami. Dan karena seorang hamba perempuan, kalau ia mendesak kedudukan nyonyanya. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanan di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak, yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Ada 3 binatang yang gagah langkahnya, bahkan 4 hal yang gagah jalannya, yakni singa yang terkuat di antara binatang yang tidak mundur terhadap apapun, ayam jantan yang angkuh atau kambing jantan, dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Bila engkau menyombongkan diri tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulutmu. Sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan. Dan kalau hidung ditekan, darah keluar. Dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul. Firman yang murni. Agur bin Yake yang menulis atau mengumpulkan Amsal 31 ini menempatkan dirinya sebagai pribadi yang bodoh karena tidak memiliki pengertian maupun hikmat. Namun demikian, ia menekankan pentingnya firman Tuhan yang murni untuk dipahami
dan dihidupi umat Tuhan. Firman itu harus murni, tidak boleh ditambahi atau dikurangi. Dengan kata lain, tepat seperti yang dikatakan dan tujuan yang melekat sejak difirmankan Tuhan. Firman Tuhan yang murni adalah sumber hikmat sejati yang menolong kita untuk membangun sikap hati maupun perilaku yang tepat terhadap sesama. Sikap hati yang dimaksud adalah rendah hati dan hidup dalam kesederhanaan. Di ayat 8 yang berisi permohonan untuk dijauhkan dari kemiskinan maupun kekayaan, senada dengan penggalan doa Bapa kami di Injil Matius, yaitu, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu berarti tentang kesederhanaan. Dengan hidup sederhana, kita juga akan memiliki sikap hati yang benar terhadap Tuhan, yaitu tidak sombong ketika dalam kelimpahan, karena menilai bahwa semua yang kita peroleh hanya karena upaya kita sendiri, maupun kita tidak melakukan tindakan yang melanggar saat dalam situasi sebaliknya, yaitu kekurangan. Selanjutnya, tentang sikap terhadap sesama. Hikmat menolong kita untuk memahami pentingnya memandang dan bersikap terhadap kehidupan bersama dengan orang lain secara bijak. Siapakah sesama kita? Mereka dimulai dari keluarga yang disimbolkan dengan orang tua. Kita harus menghormati dan menghargai mereka, yaitu orang tua, sebagaimana Tuhan kehendaki. Kemudian, terhadap orang lain, berbicara soal kemampuan menahan diri dari tindakan yang merugikan sesama demi kepuasan diri sendiri. Lalu sikap yang kedua adalah mawas diri. Yang ketiga, tidak melupakan kebaikan orang lain. Yang keempat, cekatan dan punya kemampuan menyesuaikan diri dalam kehidupan bersama. Dan yang terakhir, tidak sombong. Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, dari kumpulan hikmat Agur bin Yake ini, kita bisa belajar dua hal. Yang pertama, firman Tuhan harus dipahami, dilakukan, dan dikabarkan dengan murni, tanpa kepentingan pribadi, selain dari kepentingan Tuhan itu sendiri. Artinya, jangan sampai kita menambahkan atau mengurangi firman Tuhan hanya demi tujuan pribadi yang ingin kita capai. Karena selain tidak berkenan di mata Tuhan, tentu kita sudah mengubah apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam firman-Nya hanya untuk kepentingan kita saja. Yang kedua, miliki hikmat untuk membangun sikap yang tepat terhadap Tuhan maupun sesama. Dan sekali lagi, sumber hikmat yang sejati adalah ketika kita mau membaca, belajar, merenungkan, mempraktekkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tolong kami Tuhan, agar kami senantiasa menjaga hidup kami sedemikian rupa dengan hikmat yang bersumber pada firman-Mu. Dan biarlah firman Tuhan boleh kami pahami, kami renungkan, dan kami bagikan sebagaimana Tuhan firmankan, agar firman itu boleh mengawas-awasi kami dalam hidup sebagai umat-Mu. Kami rindu ingin hidup menjadi umat yang bijaksana. Dan biarlah firman-Mu juga menolong kami untuk membangun sikap yang tepat di tengah kehidupan bersama dengan orang lain. Tuhan, kami menyerahkan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Pimpinlah kami, sertailah kami, dan kami mohon berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.